Lagi rame isu tentang Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Padahal dia mau jalan-jalan. Nah, gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Jadi ceritanya Abdul Somad sama istrinya, sama keluarganya ini mau jalan-jalan ke Singapura. Bukan mau ngapa-ngapain, biasalah jalan-jalan ngeliat-liat gitu. Tapi tiba-tiba di bandara, Somad ditolak masuk ke Singapura. Istilahnya not to land, dilarang ada di tanah itu. Dia harus kembali lagi ke Indonesia dan keluarganya juga kemudian ikut kembali ke Indonesia. Lalu kita semua rame, gila Singapura menolak Ustadz masuk ke negaranya. Lucu sih emang orang Indonesia ini. Yang pertama, soal tolak menolak di imigrasi itu hal yang biasa. Gue pernah punya temen bukan siapa-siapa masuk ke Singapura bawa paspor, tapi pas diperiksa paspornya ternyata ditolak masuk Singapura. Terpaksa dia balik lagi ke Jakarta. Itu bukan siapa-siapa, dan di Singapura, di Soekarno-Hatta, di bandara-bandara internasional setiap hari ratusan orang yang ditolak yang nasibnya sama kayak Somad, dan seluruh dunia biasa-biasa aja, nggak ada yang ribut. Nah ini seorang Somad lalu seluruh dunia ribut, se-Indonesia Raya kayak nabuh genderang perang. Ini pelecehan, ini Islamofobi. Nah, Islamofobi. Mas bro, yang ditolak itu Somad. Ribuan, jutaan mungkin orang Islam masuk Singapura biasa-biasa saja. Yang ditolak itu ya Somad doang. Atau yang lain-lain. Nggak peduli Somad itu agamanya apa. Dia ditolak-tolak aja. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan tolak menolak itu urusan pemerintah negara setempat. Kalau itu sama aja, lo punya rumah, ya, lo lagi leyeh-leyeh didatengin sales panci, mau mampir ke rumah lo bilang, maaf pak ya, lagi nggak terima tamu. Terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, lo punya rumah wajar nolak orang masuk ke rumah lo. Sama kayak Singapura, dia punya negara, wajar nolak orang masuk ke negaranya. Soal apa alasannya itu bisa macam-macam. Dalam konteks Somad, alasannya karena pemerintah Singapura nganggap pembicaraan Somad atau ceramah-ceramahnya sering menyebabkan segregasi atau gesekan antar umat beragama. Yang pertama. Yang kedua, Somad dianggap mengajarkan radikalisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, dianggap Somad menghina agama lain. Padahal di Singapura tuh multikultur, multi agama, dan lain-lain. Dan Singapura bukan cuma nolak Somad loh. Ada juga pendeta yang mau masuk Singapura, kemudian ditolak karena dia pengen khotbah di sana. Tidak boleh masuk ke Singapura. Jadi bukan karena agamanya, karena mungkin dalam penilaian imigrasi Singapura, orang ini kalau masuk akan menyebabkan resiko atau apapun alasannya. Ya sudah, kan juga Somad mau liburan. Kalau ditolak masuk Singapura, kan bisa liburan ke Dufan, naik ontang-anting, naik kora-kora. Kan seru, gitu kan? Ya, gitu. Nah itu coba deh cari, jangan lihat hebohnya, lihat sisi positifnya. Ada Dufan loh, atau nanti nonton Formula E, kan enak juga, wiang gitu loh. Jadi ngapain kita ribut untuk persoalan biasa? Sampai seorang Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra itu seolah-olah ini persoalan yang luar biasa. Seolah-olah negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab melindungi warga negara. Mas bro, orang Indonesia yang ditolak masuk luar negeri itu nggak cuma Somad. Ribuan, mungkin jutaan. Begitupun kita yang menolak orang asing datang ke sini, mungkin tiap hari ada puluhan, ratusan. Itu wilayah negara masing-masing. Jangan berlebihan juga lah. Iya, Somad kan cuma seorang warga negara yang kebetulan profesinya ceramah.
Itu yang harus kita pahami. Jadi itu wilayah kewenangannya Singapura. Semata-mata wilayah kewenangannya pemerintah Singapura. Kita nggak bisa intervensi ke sana. Minta penjelasan bisa. Tapi intervensi memaksakan pokoknya Somad harus diterima di Singapura. Bisa foto di samping patung singa. Ya nggak bisa. Itu wilayah pemerintahan Singapura. Yang gue bayangin ya sebetulnya orang-orang kayak Somad, para penceramah agama, itu kan tahu ya, Somad tuh kan ditolak bukan cuma di Singapura loh. Di Swiss kabarnya ditolak juga, di Belanda begitu, di Timor Leste ditolak, di Hong Kong ditolak juga. Jadi bukan cuma Singapura, ada banyak negara yang nolak dia. Kalau banyak negara yang nolak, mestinya kan lo introspeksi diri. Kayak lo nembak cewek deh, udah nembak 5 kali ditolak terus. Kan minimal besok lo bisa nyisihin tabungan buat beli sisir, biar ganteng. Atau lo nyisihin tabungan misalnya untuk beli pasta gigi yang baru, beli minyak wangi yang baru, biar enak diciumnya. Kali-kali cewek ke-6 bisa terima lo. Nah, lu juga jangan terlalu pede-pede banget bahwa gila, gue nembak cewek ditolak. Ya wajar, cewek kan juga punya standar tertentu. Sama seperti negara-negara punya standar tertentu siapa yang bisa masuk, siapa yang ditolak. Itu wajar-wajar saja. Kalau mereka misalnya Singapura ngeluarkan alasan tadi itu, mengajarkan radikalisme, seringkali ceramah-ceramahnya memprovokasi segregasi beragama, seringkali melecehkan agama lain. Mestinya penolakan ini jadi bahan introspeksi. Bener nggak sih ceramahnya kayak gitu selama ini? Jangan malah nantang-nantang lu, saya kan menyampaikan kitab suci. Ya sudah, kalau lu merasa bahwa yang lu sampaikan bener, terus ada orang nolak, ya udah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Dan tidak ada hak juga untuk maksain masuk ke negara itu. Yang penting untuk gue sampaikan, Somad ngomong kayak gitu, mereka memprotek negaranya misalnya dari masuknya orang-orang yang membawa atau katakanlah yang sering ceramah dengan ajaran-ajaran yang diasumsikan dekat dengan kekerasan. Padahal ya, kalau lo mau lihat, perhatiin, bukan cuma Somad yang ditolak. Rizik pernah dideportasi dari Saudi. Kisahnya nggak bisa diperpanjang dan akhirnya dia terpaksa pulang, lalu ujung-ujungnya sekarang masuk penjara. Kalau kita perhatiin, Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya. Mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Nggak apa-apa tuh. Bukan cuma Somad, banyak penceramah-penceramah agama lain yang ngomong kemana-mana. Pemerintah Indonesia santai-santai aja. Ketika pemerintah Singapura menolak, mestinya lo mikir semua. Kenapa? Indonesia ini surga kebebasan berpendapat. Semua orang bisa ngomong. Apalagi penceramah-penceramah agama diberi ruang yang sangat luas untuk ngomong. Makanya aneh kalau ada yang ngomong Indonesia ini kebebasan berpendapat dibungkam. Dibungkam dari Hong Kong. Lo lihat Indonesia. Zakir Naik yang di India dulu menjadi pelarian diburu karena melanggar undang-undang di sana. Karena melanggar hukum di sana bisa masuk ke Indonesia dengan santai. Ketemu orang ceramah di mana-mana. Berapa banyak penceramah asal Saudi di Indonesia? Santai-santai aja kita. Berapa banyak penceramah-penceramah dari luar negeri di kita? Santai-santai aja kita. Artinya apa? Kalau soal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, pemerintah kita ini luar biasa. Dibanding sama pemerintah Singapura, dibanding sama pemerintah Hong Kong, dibanding sama pemerintah Swiss, Belanda yang nolak Somad itu. Pemerintah ini luar biasa. Jadi para penceramah agama, jangan pernah lu ngomong tentang aspirasinya dibungkam, kebebasannya dibungkam. Gue perengus nanti mulut lo. Kenapa? Bahkan di Indonesia, gerombolan khilafah itu berani lo datengin DPRD, minta pemerintah mengubah dasar negara. Kan gila. Cuma di Indonesia kegilaan itu bisa terjadi. Coba lo di luar negeri datengin tuh katakanlah
di parlemen Singapura atau di kantor pemerintahan Singapura, tok, assalamualaikum, datang, pemerintah Singapura, lu nih kafir semua, ubah jadi khilafah. Besok lu dicentil, nggak tahu dicentil apanya, yang penting lu teriak. Kenapa? Karena memang Indonesia ini menurut gue kadang-kadang bahkan kebablasan juga. Gerombolan khilafah bisa teriak semaunya. Dulu Rizik bisa ceramah dengan kata-kata yang kotor mencaci maki presidennya. Bahkan masyarakat itu bisa berkata-kata kotor untuk mencaci maki pemerintah. Dan kita biasa-biasa saja. Betapa luar biasanya Indonesia memberikan ruang kebebasan berpendapat. Tapi, nah itu juga tapi, lo boleh menari-nari di sini, boleh teriak-teriak karena Indonesia ini rumah kita, rumah lo, rumah gua, rumah semua orang. Kalau pemerintah belum melakukan tindakan ya oke, lalu dibiarin begitu aja. Tapi lo nggak bisa nari hula-hula yang sama di Singapura, lo nggak bisa nari hula-hula yang sama di Hong Kong. Mereka punya etika sendiri-sendiri, punya ukuran sendiri-sendiri. Yang ingin gue katakan gini deh, iya Somad ditolak. Tapi ada ribuan juga orang Indonesia yang ditolak masuk Singapura. Yang biasa-biasa aja tuh, nggak rame. Terus bedanya apa sih? Apa mentang-mentang ganteng? Ya kan nggak mungkin ya. Karena kegantengannya kita jadi heboh. Atau mentang-mentang dia profesinya penceramah, mungkin juga. Tapi sekali lagi jangan bawa-bawa agama deh. Somad kesana bukan mau dakwah loh. Mau liburan. Mau foto deket singa, mau apa kita nggak tahu. Tapi katanya dia pakai turis wisata. Sama kayak waktu dia ke Hong Kong pakai turis wisata, tapi diisi dengan ceramah, dapat amplop. Bagi pemerintah Hong Kong itu bisnis. Nggak bisa, lo harusnya pakai turis bisnis karena nyari duit di Hong Kong gitu. Makanya ditolak juga. Gue nggak tahu alasannya masuk Singapura. Tapi Somad bilang bahwa dia pakai visa wisata, bahwa keluarganya mau berwisata. Ya itu dia. Ya kalau nggak berwisata di Singapura nggak bisa, ya udah deh, jangan pada ribut, anggota DPR ribut, ini ribut. Yang pertama, Somad tuh bukan pejabat negara, dia rakyat biasa yang kebetulan profesinya penceramah. Itu profesi, jadi juga bukan sesuatu hal yang luar biasa banget. Ngapain kita sibuk cuma persoalan biasa seorang warga negara Indonesia ditolak masuk ke negara lain, itu persoalan yang amat sangat biasa. Ini menyangkut masalah imigrasi, nggak ada hubungannya dengan masalah agama. Jangan ditarik-tarik, oh Singapura Islamophobia, oh enggak, Somad nggak mewakili satu komunitas agama. Somad ke Singapura mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili seluruh umat Islam. Jadi jangan bilang, oh Singapura Islamophobia, kenapa Somad ditolak? Ya enggak, mungkin Somad fobi tapi bukan Islam fobi, gitu loh. Bacanya kayak gitu. Jadi kasus ini kasus yang B aja kali, nggak berlebihan, biasa-biasa aja. Kita aja yang gemar mengompor-ngomporin atau gerombolan oposisi yang gemar teriak-teriak atas nama agama. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab misalnya. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan gitu. Tapi terserahlah. Gua ngelihat kasus ini biasa-biasa saja. Haknya Singapura menolak siapapun masuk. Begitupun haknya Singapura untuk melarang orang buang sampah sembarangan di negaranya. Itu haknya Singapura. Kalau lo buang sampah sembarangan, didenda. Oke? Gue Eka Gun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.